semuanya, thank you banget udah datang ke meeting kali ini. Jadi agenda kita pada hari ini yaitu membahas terkait dengan analisis bagaimana lingkungan mempengaruhi perusahaan kita yaitu Gojek sampai bisa sukses ini. Mungkin untuk Mas Andi bisa dimulai dulu terkait dengan analisis bisnisnya. Nah, kalau kita ngomongin lingkungan, mungkin kita ngomongnya lingkungan kompetitif itu apa dulu kali ya. Nah, menurut Afluah, lingkungan kompetitif itu adalah segmentasi industri yang mencakup pesaing langsung dari si perusahaan tersebut. Nah, terus menurut si Porter, lingkungan itu terdiri dari 5 bagian nih. Yang pertama itu ada bargaining power of suppliers, juga ada bargaining power of buyers, terus juga ada trade of new entrants, terus juga ada delivery among existing firm, dan yang terakhir itu ada trade of substitute products. Nah, mungkin pertama kita bakal ngejelasin dulu nih, apa nih bargaining power of suppliers. Nah, jadi di dalam suatu pasar gitu ya, terdapat supplier yang sedikit. Kalau misalnya di dalam pasar tersebut tuh terdapat supplier yang sedikit, maka si supplier tersebut tuh punya banyak kekuatan nih, sehingga mereka tuh bisa menaikkan harga bahan bakunya seenak mereka gitu. Nah, ini tuh bakal terjadi sebaliknya jika kalau misalnya si supplier itu tuh ternyata di pasar sedikit gitu. Nah, kalau misalnya si supplier itu ternyata tidak banyak gitu ya, maka mereka tuh bisa mempunyai power untuk menaikkan harga bahan bakunya gitu. Sedangkan kalau misalnya si suppliersnya itu banyak, maka si suppliers itu tuh nggak punya kekuatan gitu loh kalau mereka mau mengendalikan dari si harga-harga yang ada di pasar tersebut. Nah, lalu apa sih keuntungannya gitu loh bagi si perusahaan? Nah, keuntungannya itu jadinya kalau misalnya si suppliersnya itu sedikit, otomatis si perusahaan itu jadi nggak profit gitu. Nah, sedangkan kalau si suppliersnya itu banyak, si perusahaan itu bisa profit lewat dari harga bahan bakunya yang murah karena si suppliers itu saling bersaing antara satu suppliers dengan suppliers yang lainnya. Nah, lalu yang kedua itu ada kekuatan juga dari si buyersnya. Nah, jadi kalau misalnya si pelanggannya itu di perusahaan itu banyak, otomatis mereka tuh nggak bisa terlalu mengontrol harganya gitu karena mereka aja tuh banyak. Jadi perusahaan tuh bakal berpikir, oh gue kan banyak banyak pelanggan gitu, jadi ngapain mereka harus takut gitu kalau pelanggannya itu lari gitu. Sedangkan kalau misalnya itu ternyata pelanggannya sedikit, otomatis si perusahaan juga takut kan kalau misalnya ternyata mereka nggak bisa menyesuaikan harga dari si konsumernya. Jadi itu akan menjadi sebuah ancaman gitu kalau misalnya ternyata si pelanggannya itu ternyata sedikit gitu. Lalu yang ketiga itu ada ancaman dari para pesaing yang baru mau masuk ke pasar nih. Jadi semakin sedikit orang yang bisa masuk ke dalam pasar tersebut, maka itu sebenarnya tidak terlalu mengancam keadaan si perusahaan yang memang sudah ada sebelumnya. Tapi ini akan terjadi sebaliknya kalau misalnya ternyata banyak banget nih orang-orang yang bisa langsung masuk ke perusahaan ke pasar tersebut. Nah, itu bakal jadi buat si perusahaannya itu tuh jadi akan terancam gitu ya, akan keberadaannya mereka karena orang gampang gitu ya untuk masuk ke pasar tersebut gitu. Nah, lalu yang terakhir itu ada delivery among existing firm. Jadi selain juga dari tadi para pesaing yang baru masuk ke dalam pasar, itu juga ada nih orang-orang yang sebenarnya mereka tuh sudah lama juga ada di pasar tersebut dan mereka saling bersaing nih antara satu dengan yang lainnya. Nah, mereka di situ bakal menjadi lebih bersaing dengan selalu memberikan keuntungan-keuntungan yang lain atau yang lebih gitu ya dibandingkan dengan kompetitornya kepada para pelanggannya gitu. Nah, kalau misalnya si pelanggannya itu tuh mendapatkan keuntungan, otomatis kan si pelanggan itu bakal pindah gitu dari perusahaan yang satu ke perusahaan yang lainnya. Lalu yang terakhir itu kita ada trade of substitute products. Jadi kalau misalnya seperti yang kita ketahui kan perusahaan-perusahaan itu kan banyak yang sebenarnya mereka tuh menjual barang-barang yang hampir mirip gitu. Nah, ketika misalnya si perusahaan itu menjual barang-barang yang hampir mirip, otomatis si pelanggan itu kan juga punya pilihan gitu ya yang banyak gitu. Mereka bisa aja, oh saya mau beli di perusahaan ini karena mereka menawarkan harga yang lebih murah atau lebih bagus gitu dibandingkan si perusahaan yang lainnya gitu. Karena mungkin barang yang dijual itu tidak jauh berbeda gitu. Jadi itu sangat menjadi ancaman tersendiri sih bagi si perusahaan tersebut gitu. Jadi itu benar-benar harus dilihat juga gitu, apakah kita itu mempunyai barang yang benar-benar mirip sama kompetitor kita. Gitu sih kalau misalnya dari si Five Porters gitu. Lalu buat apa dong kita menggunakan Porter Five Forces Analysis ini untuk perusahaan? Nah, adalah kita memahami nih kekuatan dari si Porter tersebut, itu sebenarnya bisa mempunyai efek baik nih buat si perusahaan, dimana kita jadi bisa tahu nih atau menentukan strategi bisnis apa yang baik, dan kita juga bisa menggunakan si sumber daya itu dengan baik. Lalu apa sih manfaatnya? Jadi manfaatnya adalah si perusahaan tersebut bisa mendapatkan profitabilitas yang tentunya juga maksimal, dan itu akan membuat perusahaan tersebut menjadi bertahan lama gitu di pasarnya.
Oh gitu ya, makasih Mas Andi. Terus ada lagi nggak sih yang harus dianalisis supaya kita bisa sukses di suatu industri? Oh, ada lagi nih Mas, jadi selain lingkungan kompetitif, kita juga harus mengetahui nih karakteristik serta pendorong dari si industri tersebut gitu. Kira-kira apa sih yang menjadi pendorong dari suksesnya si industri tersebut? Nah, jadi sebenarnya pada dasarnya nih ya, setiap industri itu pasti memiliki keunikan masing-masing di mana dia itu menawarkan gitu ya kepada si konsumen-konsumen ya. Karena kalau misalnya dia nggak punya keunikan, si konsumen buat apa gitu ya beli si produk atau jasa dari si perusahaan tersebut. Nah, lalu si keunikan tersebut itu mengarahnya kepada apa sih? Nah, itu mengarahnya kepada misalnya kayak pelanggan, terus juga value-nya, terus juga saluran distribusinya, lalu aktivitas yang dilakukan untuk memberikan suatu nilai gitu ya kepada si konsumennya, lalu juga teknologi yang mendukung nilai dan aktivitasnya dan sebagainya. Nah, hal-hal yang tersebut yang sudah saya sebutkan itu tuh harus benar-benar diperhatikan nih sama si perusahaan, karena itu tuh bakal mempertahankan keunggulan kompetitif dalam industri atau pasar yang memang mereka tuh udah terjun gitu ya. Nah, jadi faktor penting itu tuh bisa kita sebut juga nih sebagai faktor kritis. Nah, faktor kritis itu apa? Jadi faktor kritis itu adalah faktor yang paling berdampak pada pembiayaan perusahaan atau value yang dapat ditawarkan kepada para pelanggannya. Nah, sebagai contoh, karena kita ini di Gojek gitu ya, kan di Gojek itu kita mempekerjakan para orang-orang yang memang lulusan dari S2 gitu. Nah, lulusan S2 itu kenapa kita pilih? Karena mereka itu mempunyai kemampuan yang sangat baik gitu ketika mereka menyelesaikan suatu masalah, dan juga ketika mencari suatu solusi dari masalah itu mereka sangat bagus gitu, karena mereka mempunyai critical thinking yang sangat baik gitu. Nah, lalu kenapa juga mereka Gojek itu benar-benar rela nih mereka ngasih gaji untuk S2, karena kan gajinya aja pasti otomatis lebih mahal nih dibandingkan dengan lulusan S1. Yaitu balik lagi karena mereka menganggap bahwa mereka itu mempunyai kemampuan yang sangat baik gitu ketika menyelesaikan masalah. Nah, itu juga pada akhirnya akan berdampak nih pada profitabilitas dari si perusahaan tersebut gitu. Oh gitu, oke, thank you Mas Andi. Terus kalau gitu implikasi internet terhadap lingkungan kompetitif itu gimana ya? Oh, aku izin menjelaskan deh Mas Farhan. Oke. Oke Mas San, aku coba izin menjelaskan ya. Jadi internet itu sebenarnya memberikan dampak yang negatif juga positif kepada bisnis kita. Kalau misalnya kita melihat dari sisi supplier, nah supplier dalam bisnis kita itu kan mitra driver ya. Nah, dengan adanya internet sebenarnya mempermudah mitra driver kita untuk mencari informasi nih mengenai cara menjadi mitra kita. Nah, dengan informasi yang mudah diakses ini sebenarnya makin banyak calon driver yang mau menjadi mitra kita. Nah, karena jumlah calon driver yang mau menjadi mitra kita itu banyak, maka dalam negosiasi posisi kita itu lebih tinggi dibandingkan mitra driver kita. Nah, tapi kalau misalnya kita melihat dari sisi customer, sebenarnya internet itu memberikan pengaruh yang bisa dibilang negatif. Kenapa kayak gitu? Jadi karena sebenarnya dengan internet, customer itu lebih mudah nih untuk mencari informasi mengenai kompetitor kita dan juga harga yang mereka tetapkan. Jadi sebenarnya internet itu membantu customer untuk beralih ke kompetitor kita. Dan juga kalau misalnya kita melihat dari sisi rivalry dan juga trade of new entrant, sebenarnya internet juga memberikan pengaruh yang negatif kepada Gojek. Kalau misalnya kita melihat dari sisi rivalry, internet itu membuat pesaing kita itu bukan cuma dari perusahaan Indonesia, tapi juga dari perusahaan di luar negeri. Contohnya pesaing utama kita itu kan Grab ya, dia itu kan berasal dari Singapura. Nah, dengan adanya internet sebenarnya mempermudah Grab itu untuk dapat juga beroperasi di Indonesia. Nah, kalau misalnya dari sisi trade of new entrants, internet itu membantu calon kompetitor kita untuk membangun bisnisnya di Indonesia. Contohnya itu sekarang di Indonesia juga udah banyak nih pesaing-pesaing kita yang bermunculan seperti Maxim dan juga InDriver. Lalu kalau misalnya kita menganalisis dari sisi substitusi, sebenarnya internet itu memberikan dampak yang negatif gitu, karena dengan adanya internet sebenarnya pengguna itu bisa mencari informasi mengenai alternatif transportasi lainnya dengan lebih mudah. Contohnya dengan di internet kan kita mudah nih buat cari tahu gimana sih caranya pakai MRT atau pakai KRL atau busway gitu. Nah, kalau misalnya dari sisi komplement, sebenarnya internet memberikan dampak yang positif bagi Gojek, karena dengan adanya internet sebenarnya membantu kita juga nih dalam membangun ekosistem one stop solution seperti yang kita miliki dengan Tokopedia, dengan cara membuat pembayaran Tokopedia itu menggunakan GoPay juga. Seperti itu, Mas Farhan. Oke, berarti kalau dari penjelasan tadi terkait dengan analisisnya, berarti internet itu juga punya dampak negatif ya terhadap perusahaan. Nah, lalu kenapa Gojek itu bisa tetap berhasil gitu melihat banyak negatif gitu yang dihasilkan dari internet tersebut?
Jadi tidak seperti itu Mas Andi. Justru analisis ini justru memberikan informasi kepada perusahaan terkait apakah industri itu menarik atau tidak. Nah, selain itu, kita juga dapat mengetahui kenapa sih sebuah industri itu menarik, kenapa sih sebuah industri itu tidak menarik, dan juga kita juga dapat mengetahui setelahnya bagaimana strategi yang akan kita lakukan agar membuat perusahaan kita itu di dalam sebuah industri itu menjadi lebih menarik. Nah, untuk Gojek sendiri itu kenapa bisa berhasil sampai pada saat ini, karena walaupun banyaknya pesaing yang ada, Gojek itu telah berhasil menjawab pertanyaan terkait dengan lingkungan kompetitif. Nah, pertanyaan itu apa? Jadi pertanyaan pertama itu terkait dengan bagaimana si perusahaan itu memoderasi persaingan yang ada. Nah, dalam hal ini Gojek memberikan nilai, yaitu Ojek for Every Need, di mana Gojek tidak hanya menawarkan terkait dengan layanan transportasi, tetapi juga memberikan layanan lain seperti tadi pengantaran makanan atau juga pengantaran barang dan lain sebagainya. Nah, kemudian pertanyaan kedua itu terkait dengan bagaimana untuk mengurangi kelangsungan dari produk atau layanan yang dapat menjadi substitusi. Nah, seperti yang kita ketahui, Gojek ini kan telah mengembangkan aplikasinya secara berkelanjutan kan, melalui pengembangan fiturnya, yaitu salah satunya juga ada fiturnya itu namanya Go Club, di mana pelanggan ini tuh dikategorikan kepada kelas tertentu, di mana ketika semakin banyak aktivitas dari pelanggan tersebut, maka semakin tinggi kelas tersebut. Nah, ketika semakin tinggi kelasnya, maka penawaran yang diberikan dari Gojek kepada pelanggannya juga akan semakin menarik. Nah, hal ini juga akan meningkatkan loyalitas pelanggan, di mana ketika loyalitasnya meningkat, maka pelanggan justru kecenderungannya akan semakin berkurang untuk menggunakan produk substitusi. Nah, untuk pertanyaan ketiga, jadi terkait dengan bagaimana perusahaan itu mengatasi hambatan dari pendatang baru yang masuk ke dalam industri. Nah, dalam hal ini Gojek melalui nilai yang dibawa, yaitu Ojek for Every Need, menawarkan competitive advantage, di mana layanan yang diberikan itu beragam atau bervariasi. Dengan begitu, pelanggan itu tidak lagi harus menginstal aplikasi lain yang dimana sudah ditawarkan layanannya oleh Gojek. Kemudian untuk pertanyaan terakhir, yaitu terkait dengan cara meningkatkan kekuatan perusahaan atas pelanggannya dan juga suppliernya. Nah, dalam hal ini Gojek menawarkan harga sebenarnya yang relatif standar dan juga menawarkan promo kepada para pelanggannya. Kemudian untuk supplier sendiri, Gojek juga menghadirkan penawaran yang menarik bagi para drivernya, yaitu seperti adanya bonus driver. Nah, yaitu bonus driver itu disajikan itu melalui poin kepada driver tersebut, sehingga driver tersebut di sini juga mendapatkan keuntungan. Nah, sebenarnya lingkungan kompetitif ini juga berhubungan dengan dinamika industri dan juga evolusi teknologi, di mana tingkat keluar masuknya perusahaan itu di dalam sebuah industri itu sejajar dengan evolusi teknologinya. Nah, dalam hal ini Gojek seperti yang kita ketahui pada awalnya itu kan cukup banyak sebenarnya perusahaan yang masuk ke dalam industri sejenis Gojek ini. Namun ketika memasuki fase mature atau fase yang lebih matang, terdapat juga perusahaan yang misalnya keluar juga di dalam industri tersebut, seperti halnya Uber yang dimana berhenti beroperasi di Indonesia. Hal ini menunjukkan ketika evolusi teknologinya semakin matang, maka tingkat keluar masuknya perusahaan di dalam sebuah industri itu menjadi lebih sedikit. Oh begitu ya Mbak. Oke, thank you banget ya buat penjelasannya, udah cukup jelas banget. Oh gitu ya. Tapi sebenarnya keberhasilan inovasi kita itu karena keunggulan kompetitif kita aja atau gimana sih? Oh, nggak gitu dong Mbak. Keberhasilan inovasi kita juga disebabkan karena adanya lingkungan makro. Oh, maksudnya apa ya Mas Han? Nah, ini coba saya jelasin ya. Nah, jadi Mbak, sebenarnya kalau dalam menentukan keberhasilan perusahaan ini, kita juga perlu memperhatikan lingkungan makro. Nah, jadi kalau menurut Afua, lingkungan makro itu ada 4 yang bisa mendukung keberhasilan perusahaan dalam berinovasi. Yang pertama adalah sistem finansial yang dapat membantu dan mereward adanya inovasi. Yang kedua adalah kultur yang mentoleransi adanya kegagalan atau failure. Yang ketiga adanya institusi, lembaga pendidikan, dan lain-lain yang dapat mendukung perusahaan. Serta yang keempat adanya government policies yang membantu perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Nah, yang pertama, kalau bisa dalam keuangan atau finansial, Gojek tuh terbantu banget sama para investor yang terutama pada saat awal-awal, dimana pada tahun 2015 ada seperti bank-bank, seperti investor-investor yang mau membantu perusahaan dalam menjalankan bisnisnya gitu loh, dan menginvestasikan dananya. Dan juga di Indonesia sendiri kita tuh sebenarnya nggak harus untung gitu untuk masuk ke dalam bursa saham seperti yang udah Gojek dan Tokopedia lakuin kemarin. Nah, selanjutnya juga terkait
failure atau toleransi terhadap failure, itu Gojek sebenarnya hampir bangkrut loh pada tahun 2015 sampai 2016. Tapi karena para investor masih menyadari dan potensi yang dimiliki Gojek, jadinya mereka masih berani untuk menginvestasikan ke Gojek. Jadi adanya toleransi terhadap failure yang sebenarnya udah sempat diajarin sama terjadi sama Gojek. Karena waktu itu kita itu banyak yang pakai aplikasinya, tapi kita nggak punya duit lagi buat ngejalanin aplikasi kita itu. Nah, yang selanjutnya ada institusi atau lembaga-lembaga lain yang berhubungan. Nah, salah satunya itu kita kan ride hailing service ya. Jadi kantor utama kita yang berposisi di Jakarta itu bukan cuma karena memang target market kita emang rata-rata di Jakarta pada saat itu, tapi juga karena Gojek itu kan membutuhkan para driver. Nah, dimana di Jakarta itu ojek pangkalannya itu udah banyak, jadi lebih banyak kesempatan buat mereka jadi mitra kita. Nah, tapi sebenarnya hal yang kayak mitra atau ojek pangkalan itu dulu sebenarnya sempat jadi hambatan juga nih, karena mereka merasa terbebani sama kita, karena mereka merasa diambil sumber daya keuangannya, dan juga ada kebijakan pemerintah yang masih belum merujuk kepada kita gitu, masih belum bantu kita atau meregulasi ojek online. Nah, tapi setelah diskusi yang panjang dan juga adanya tarik ulur, itu akhirnya kita bisa berhasil merangkul para ojek pangkalan, dan juga kita berhasil meminta dan membuat pemerintah untuk membuat regulasi yang sesuai dengan bisnis kita. Oh, sudah jelas Mas Han, makasih ya. Oke, terima kasih banyak atas partisipasi dan juga kehadirannya. Saya tutup rapat pada kali hari ini. Sampai jumpa di lain